Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Zainuddin Amali menerima audiensi perwakilan klub Liga 2 dan Liga 3, Sepak Bola Indonesia dan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, API. Kedatangan rombongan tersebut untuk meminta Menpora Amali untuk mencarikan jalan keluar terkait diberhentikannya Liga 2 dan Liga 3 oleh PSSI. Setelah saya mendengar itu kemudian saya menyampaikan saya akan mencarikan jalan keluar terbaik. Saya akan komunikasi dengan PSSI beserta Exco, kemudian dengan pihak-pihak yang terkait siapa tahu masih bisa dilanjutkan, kata Menpora Amali saat melakukan konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan perwakilan klub Liga 2 dan API di Gedung Geraha Pemuda, Kemenpora, Jakarta. Senin 16 Januari 2023. Ini bukan kali pertama Menpora Amali terlibat dalam mencarikan jalan keluar terkait masalah kompetisi yang dihadapi klub-klub di Indonesia. Sebelumnya, Menpora Amali pernah mencarikan jalan keluar saat kompetisi terhenti akibat pandemi dan mencarikan jalan keluar agar adanya kegiatan sepak bola saat kasus COVID-19 tengah tinggi dengan adanya Piala Menpora. Sementara itu, perwakilan klub Liga 2, Persipura Jayapura, Yan P. Mandenas dalam kesempatan ini turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menpora Amali yang telah menerima audiensi klub-klub Liga 2. Kami bertemu dengan Pak Menpora, menyampaikan aspirasi, tujuan kami cuma satu Liga 2 dan 3 ini bisa berlanjut gitu saja. Karena apa kompetisi ini sudah diputar, kecuali belum diputar lalu kemudian diberhentikan. Putaran pertama itu mungkin tinggal 2-3 pertandingan lagi akan selesai. Kemudian masuk putaran kedua sehingga pada kesempatan ini kami datang menyampaikan maksud tujuan kami ke Pak Menteri. Satu tujuan adalah kelanjutan Liga ini bisa berlanjut, harapnya. Hal senada juga disampaikan perwakilan API Jane Silitonga. Kehadiran perwakilan pemain dan klub Liga 2 untuk meminta perlindungan dari pemerintah dalam hal ini Menpora untuk melanjutkan Liga 2 dan Liga 3. Kasus kanjuruhan memang terjadi pada Liga 1, tapi pada saat berhentinya sepak bola Liga 1 dimulai. Maka teman-teman pemain Liga 2 dan Liga 3 menginginkan melaksanakan kewajibannya. Kewajibannya ingin melaksanakan kewajibannya apa berlatih dan bertanding di kompetisi Liga 2 dan Liga 3 pemain semua siap. Makanya semua pemain-pemain Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 menginginkan supaya Liga 2 dan Liga 3 bergulir seperti biasanya, jelasnya. Salah satu pemain senior tim Liga 2 FC Bekasi, Hamka Hamzah mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Zainuddin Amali, yang akan mencarikan jalan keluar agar Liga 2 kembali bergulir. Dan dari pertemuan tersebut, beberapa perwakilan klub menyampaikan kondisi masing-masing dan sepakat agar kompetisi Liga 2 bisa kembali bergulir. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Pak Menpora Amali yang sudah menerima kami. Pada pertemuan tersebut, kami dari perwakilan tim Liga 2 menyampaikan keinginan agar Liga 2 bisa bergulir lagi, kata Hamka. Hamka juga menyebutkan bahwa Menpora Amali akan mencarikan jalan keluar dengan secepatnya melakukan pertemuan dengan PSSI untuk membicarakan permasalahan tersebut. Pada pertemuan nanti Pak Menpora juga sudah menerima masukan dari klub-klub. Mari kita sama-sama mendukung dan berdoa semoga Pak Menpora bisa mencarikan solusi dan memperjuangkan Liga 2 dan 3 kembali berlanjut, harap Hamka. Muhammad Iriawan alias Iwan Bule memastikan dirinya tak akan mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum MPSSI periode mendatang. Menanggapi hal itu, publik sepak bola mulai bertanya-tanya mengenai nasib pelatih Shin Tae-yong ke depan. Saya bukan mundur, ujar Iwan Bule saat ditanya potensi apakah Shin Tae-yong akan ikut mundur. Saya tidak mencalonkan lagi, sambung Iwan Bule seusai Kongres Biasa PSSI di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 15 Januari 2023. Kontrak dari Shin Tae-yong diketahui akan habis pada akhir 2023. Iwan Bule menambahkan, nantinya masa depan dari Shin Tae-yong akan ditentukan oleh pemimpin dan pengurus PSSI yang baru. Jabatan pria kelahiran Jakarta itu akan berakhir pada 16 Februari 2023. Sejauh ini, terdapat 2 nama yang telah resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI. Keduanya adalah Lanyala Mataliti dan Erick Thohir. Kontrak dia, Shin Tae-yong, habis 2023 akhir, ucap Iwan Bule lagi.
Pengurus ketua umum yang baru, yang memutuskan itu, pungkasnya. Ketua PSSI Muhammad Iryawan meminta Shin Tae-yong untuk tetap melatih timnas Indonesia hingga kontraknya berakhir pada akhir tahun ini. Iryawan tinggal menghitung hari memimpin PSSI. Pria yang karib dipanggil Iwan Bule itu akan berhenti pada bulan depan. Setelah saya melakukan salat istikharah, saya merasa pengabdian saya untuk PSSI sudah cukup maksimal. Tenaga, waktu bahkan pikiran materi sudah saya dedikasikan untuk sepak bola Indonesia. Akhirnya, saya memutuskan tidak akan maju lagi dalam pencalonan sebagai Ketua Umum PSSI pada Kongres Luar Biasa mendatang, ujar Iryawan usai Kongres Biasa PSSI. Meski demikian, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal organisasi sampai Kongres Luar Biasa, KLB, PSSI untuk pemilihan anggota Komite Eksekutif, Exco, periode 2023 hingga 2027, termasuk Ketua Umum, tuntas digelar pada 16 Februari 2023. Muhammad Iryawan tidak ingin KLB tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Saya tetap akan mengawal sisa tugas saya sampai KLB sehingga kongres tersebut berjalan aman, nyaman dan lancar, kata Purnawirawan Polisi berpangkat akhir Komisaris Jenderal itu. Iryawan pun yakin semua program PSSI terutama yang terkait timnas Indonesia tetap terlaksana dengan baik ketika dirinya tidak lagi menjabat. Wakil Ketua Umum, Waketum, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Iwan Budianto mundur dari jabatan. Meski mundur dari jajaran kepengurusan sepak bola nasional, pria yang sering dipanggil IB masih berkecimpung dalam urusan sepak bola yakni mengasuh klub Arema FC. Iwan Budianto secara tegas mengatakan tidak bersedia mencalonkan maupun dicalonkan dalam Kongres Pemilihan Ketum, Waketum, dan Exco PSSI 2023-2027. Dia juga mengaku keputusan ini diambil sebagai buntut tragedi Kanjuruhan. Rasanya tidak elok dan tidak etis jika saya kembali duduk di Exco PSSI. Itu sebabnya saya tidak mau mencalonkan dan tidak bersedia dicalonkan, ucapnya. Terlepas dari keputusannya tersebut, Iwan Budianto berharap besar kepada siapapun yang menjabat di pengurusan PSSI ke depan bisa menjalankan amanah untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Siapapun yang terpilih menjadi Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Exco PSSI bisa menjalankan amanah yang telah diberikan oleh pemilik suara, tegasnya. Setelah memutuskan mundur dari PSSI, Iwan Budianto akan turun tangan kembali ke Arema FC. Sedangkan Haruna Sumitro dan Yoyok Sukawi juga dipastikan mundur dari Exco PSSI. Yoyok Sukawi ingin fokus mengurus PSIS Semarang. Kepastian mundurnya Yoyok dari kepengurusan PSSI Pusat ini disampaikan pada Senin 16 Januari 2023, melalui akun Instagram pribadinya. Semangat terus PSSI harus semakin jaya ke depan demi nama baik bangsa Indonesia, demikian unggahan Yoyok Sukawi.